Selamat siang Pak Bi. Ya, selamat siang Pak. Ya. Apa kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gini Pak ya, saya perhatikan Bapak agak murung dikit ya dari 2 hari ini kan. Kenapa tuh Pak ya? Kalau boleh tahu. Ini Pak Edi, ada sedikit masalah tentang siswa. Siswa tersebut tidak masuk dengan saya. Oh gitu ya. Lalu ceritanya gimana nih? Ceritanya secara lengkapnya gimana kira-kira? Ceritanya gini Pak Edi, pada saat jam pelajaran anak tuh tidak pernah masuk sama sekali. Dan setelah kita menjalankan ujian mid semester, dia tidak ikut ujian mid semester, tetapi dia minta ujian susulan kepada saya. Dan otomatis saya tidak memberikan ujian susulan tersebut karena dia tidak masuk sama sekali sama saya. Saya akan memberikan ujian susulan, tetapi saya harus temui anak tuh harus temui saya terlebih dahulu, baru saya akan kasih ujian susulan. Oh gitu ya Pak. Sudah berapa lama tuh Pak kejadian ini Pak? Kejadian ini baru mulai awal semester 1, awal semester 2 kemarin ini, hari semester 2 ini, anak tuh tidak pernah masuk sama sekali. Seperti itu Pak. Oh iya ya. Lalu dengan guru lain gimana kira kedengarannya Pak? Masuk tidak ya? Sesuai yang saya dapat berita dari anak tersebut, saya sudah ketemu sama anak tadi Pak. Dan juga berbicara kepada walasnya tadi, saya minta masukan apa langkah kita selanjutnya kepada anak tersebut. Ya. Anak sesuai pertanyaan PD tadi, anak tersebut katanya masuk sama guru yang lain. Tapi katanya, iya ya. Dan kita tidak harus mencari bukti dulu terlebih dahulu. Apakah kita harus tanya guru yang lain dan lain sebagainya. Apakah anak itu hanya dengan saya saja yang masuk, tidak masuk seperti itu. Oh iya. Sekarang kita tunggu bentar ya Pak ya. Nah kemudian usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Usaha yang saya lakukan Pak Edi, sejauh ini saya berusaha selalu menghubungi anak tersebut, tapi responnya tidak ada Pak Edi. Dan akhir ini setelah ujian mid semester berlangsung, sudah kita lewati, anak tersebut saya minta temui saya. Karena dia tidak ikut ujian mid semester seperti itu Pak Edi. Kemudian dia datang sekolah temui saya berhadapan langsung sama dia 4 mata, dan tidak mungkin di sini tidak mungkin rumahnya 4 mata. Saya minta bantuan sama walasnya. Kemudian walasnya tersebut membantu saya sebagai guru yang bersangkutan, membantu saya memberikan masukannya terhadap anak tersebut, apa yang harus dilakukan seperti itu. Dan kesimpulannya Pak Edi, anak tersebut saya minta buat surat perjanjian. Bahwasanya setiap hari harus masuk di dalam kelas, harus masuk dalam kelas, walaupun tidak belajar dengan saya, Bedi. Anak itu harus masuk dalam kelas, mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Yang kedua, tugas anak tersebut kan tidak ada yang masuk sama sekali, Bedi. Kemudian saya di surat perjanjian tersebut juga menekankan kepada anak tersebut bahwasanya anak tersebut harus berjanji untuk mengerjakan tugasnya sampai limit 1 minggu ini, Bedi. Berarti sampai tanggal 29 besok harus disetor kepada saya. Seperti itu, Bedi. Nah gini Pak, tadi Bapak sudah memanggilnya kan, sudah membuat bahwa dia harus masuk tadi ya, sebuah perjalanan. Lalu kalau dengan proses pembelajaran Bapak gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan, metode yang digunakan di kelas atau gimana di lapangan? Metode yang saya lakukan di lapangan Pak seperti ini. Kita kan khususnya PJOK Pak, olahraga. Olahraga memang dari pusat dinas pendidikan, bukan dinas pendidikan saja, tapi dinas dari kementerian. Memang tidak dapat izin kita untuk melakukan praktek. Artinya kita hanya bisa menyampaikan materi saja Pak. Hanya menyampaikan materi saja di dalam ruangan. Saya membuat PowerPoint-nya, materinya di dalam laptop, kemudian saya mau menjelaskan di sana melalui Infocus ini. Seperti itu. Ada enggak berupa video saja? Bisa. Saya juga menyelingi dengan beberapa video ini terkait materi yang contohnya saya mau menerangkan materi
renang contohnya. Iya, ya. Renang itu terdapat 4 gaya di sana. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya kuku, dan gaya punggung. Di sana setelah saya menjelaskan, saya salingi dengan video ini. Video tersebut berupa gerakan bagaimana dari teknik awal sampai akhir begitu. Iya. Lalu kalau tipe belajar anak itu tahu Pak Arman? Tipe pelajaran maksudnya apa? Tipe gaya belajar anak itu apakah dia musikal atau bagaimana lagi itu? Kalau yang dia sukai agar dia memahami pelajaran, tahu Pak? Kalau sejauh ini Pak Edi, setiap saya sebelum masuk dalam contohnya semester 2 ini, semester 1 kemarin, saya Pak Edi hanya bagaimana mendata anak tersebut. Iya, ya. Bagaimana seperti contohnya hobi apa yang dia sukai gitu Pak Edi. Iya. Terkait olahraga khususnya. Iya. Apa olahraga apa yang Anda sukai di dalam suatu materi tersebut gitu Pak Edi. Berarti dengan data-data tadi sudah cukup bahwa kita mengambil kesimpulan bahwa ini teknik yang cocok anak itu sudah bisa diambil ya. Iya. Berarti tinggal kalau dengan orang tua sudah dibagi tidak dengan orang tua? Kalau sejauh ini Pak Edi, kalau saya sebagai guru mata pelajaran untuk menghubungi orang tua tersebut, saya kalau terjadi masalah terhadap anak tersebut, saya hanya melapor ke wali kelasnya Pak Edi. Dengan wali kelas sudah? Wali kelas sudah saya jalankan. Sudah jalankan. Lalu apa yang disampaikan oleh wali kelas hasil pembicaraan dengan Pak Rahman? Kalau dapat kesimpulan Pak Edi dari bahwasannya laporan dari walasnya terkait masalah tersebut sudah ditindaklanjuti dan juga sudah dibuat surat perjanjian dan lain sebagainya Pak Edi. Kalau terjadi masalah anak tersebut kedepannya tidak harus terjadi kesalahan yang sama seperti itu. Lalu anak itu gimana pendapat anak tadi dengan kejadian wali kelas tadi, dengan pembicaraan dengan wali kelas? Dengan pembicaraan dari wali kelas dengan orang tua sekaligus kesimpulan yang dapat saya ambil Pak Edi gini. Anak tersebut ada merasa bersalah terhadap dirinya. Iya. Kemudian dia ketika memberikan tugas, tentu otomatis anak yang bermasalah tadi Pak Edi tugasnya nggak masuk sama sekali nih. Iya. Seperti itu. Nggak masuk sama sekali, otomatis tugasnya akan numpuk nanti Pak Edi. Iya. Saya sebagai guru mata pelajaran kemudian memberikan tugas tersebut, otomatis istilahnya tugasnya numpuk tadi, otomatis saya untuk kedepannya apakah tugasnya diberikan kepada saya atau bagaimananya itu kembalikan kepada anak tersebut Pak Edi. Iya. Lalu setelah pembicaraan dengan wali kelas dan anak tadi ada perubahan tidak? Ada perubahan? Tentu sekarang tidak bisa dilihat Pak Edi. Belum. Baru hari ini kita bisa untuk melakukan tatap muka, tetap berbicara 6 mata seperti itu Pak Edi. Kemudian kedepannya mungkin minggu depan bisa dilihat perkembangannya seperti apa gitu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ada perubahannya. Berarti tinggal dengan orang tua belum berarti artinya itu dengan wali kelas menunggu wali kelas orang tua ya. Wali kelas saja baru Pak Edi. Wali kelas nanti saya minta tindak lanjuti berbicara dengan keluarganya seperti itu Pak Edi. Jadi kalau kita ambil kita runut kembali supaya duduk masalah kita kan. Pertama anak tadi tidak masuk sudah dilakukan berbagai usaha ya. Usaha ternyata tidak ada perubahan. Lalu sudah dibicarakan dengan tadi dengan perjanjian dengan wali kelas juga ya. Iya, juga ada perjanjian. Bicarakan dengan wali kelas sudah. Berarti tinggal apa lagi ya agar dia karena menyangkut di rumah kan sudah tahu dia kan tentu perlu orang tua lagi koordinasi orang tua. Berarti itu sebenarnya dengan orang tua yang paling tentu kita semua mengontrol di sekolah aja Pak Edi. Kalau di rumah tuh kembalikan kepada orang tua. Dan sebagai sesuai arahan dari walasnya tadi, walasnya tadi juga mengatakan demikian. Walasnya tadi sekaligus meminta nomor yang bisa dihubungi. Kemarin karena nomornya tersebut yang bisa dihubungi kemarin tidak aktif, kemudian diminta kembali nomor yang bisa dihubungi di keluarga. Sudah dapat nomor? Nomornya sudah dapat Pak Edi, nanti ditinjak nanti sama walasnya nanti. Nah, udah dapat solusinya kan? Nah, sekarang bisa tidak Pak B mengulang kembali kira-kira langkah-langkah dari awal sampai akhir
Yang pertama tadi gimana? Untuk penyelesaian dari anak tersebut dia cuman diberi beberapa masukan tadi. Langkah yang pertama itu tersebut yang merupakan anak tersebut harus datang ke sekolah setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut harus menyelesaikan tugasnya, semua tugasnya yang tidak masuk. Seperti itu. Yang ketiga, nilai yang semester kemarin yang tidak diperbaiki, yang di bawah KKM harus diperbaiki secepatnya. Diberi waktu 1 minggu ini. Kemudian yang terakhir tadi kita bikin surat perjanjian bahwasanya di dalam surat perjanjian tersebut berisikan tentang semua yang dia lakukan kemarin, kesalahan yang dilakukan kemarin, diberisikan, usahakan tidak ada lagi terulang kesalahan yang sama seperti itu. Kemudian koordinasi dengan Walas berserta orang tuanya. Mantap. Saya suka dengan cara Pak Ramadan, mantap sekali Pak. Terima kasih. Nah, tentu agar ini siswa perlu, tentu dia perlu komitmen kan, komitmen agar bantuan yang sudah Pak Rahman berikan pada anak itu, solusi-solusi yang sudah diusahakan tetap berjalan, sehingga tugas-tugas anak itu tetap bisa dilaksanakan. Apa komitmen yang sudah Bapak lakukan? Komitmennya gini Pak Edi, anak tersebut kan sebenarnya sudah diingatkan, mengingatkan bagaimana terkait tugas-tugas yang tidak lengkap tersebut, dia hubungi temannya yang ada di dalam kelas. Kalau tidak dapat solusi sama temannya, hubungi Bapak kembali. Apakah tugas yang Anda lakukan seperti apa yang harus Anda lakukan? Seperti itu. Artinya itu dari komitmen dari anak ya? Iya, intinya komunikasi Bedi. Kalau komunikasi antara seorang guru sama siswa berjalan dengan baik, otomatis penyelesaiannya akan dapat dilakukan. Ya bagus sekali ya. Saya suka dengan yang kesimpulan yang kita ambil hari ini ya. Kalau menurut Pak Rahman gimana dengan hasil pembicaraan kita hari ini? Sudah memuaskan atau gimana? Sudah cocok, sudah dapat hasilnya, kesimpulan yang didapatkan? Kalau untuk sementara ini kesimpulan saya ambil cukup Bedi, cuman kembalikan kepada siswanya. Seperti itu Bedi. Dan kita sebagai guru mata pelajaran tidak mungkin kita mengingat artinya setiap saat mengingatkan kepada anak tersebut, otomatis anak tersebut yang akan menghubungi kita. Begitu Bedi. Ya terima kasih ya Pak Bi ya. Ya, mudah-mudahan yang Pak Bi usahakan terhadap tadi berhasil dan anak tadi sukses di dalam meraih cita-citanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia harus masuk tadi ya, sebuah pelajaran. Lalu kalau dengan proses pembelajaran Bapak gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan, metode yang digunakan di kelas atau gimana di lapangan? Metode yang saya lakukan di lapangan Pak seperti ini. Kita kan khususnya PJOK Pak, olahraga. Olahraga memang dari pusat dinas pendidikan, bukan dinas pendidikan saja, tapi munas dari kementerian. Memang tidak dapat izin kita untuk melakukan praktek. Artinya kita hanya bisa menyampaikan materi saja Pak. Hanya menyampaikan materi saja di dalam ruangan. Saya membuat PowerPoint-nya, materinya di dalam laptop, kemudian saya mau menjelaskan di sana melalui infokus ini. Seperti itu. Ada berupa video saja? Bisa. Saya juga menyelingi dengan beberapa video ini terkait materi yang contohnya saya mau menerangkan materi renang contohnya. Renang itu terdapat 4 gaya di sana. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya kuku, dan gaya punggung. Di sana setelah saya menjelaskan, saya selingi dengan video ini. Video tersebut berupa gerakan bagaimana dari teknik awal sampai akhir begitu. Lalu kalau tipe belajar anak itu tahu Pak Rahman? Tipe pelajaran maksudnya? Tipe gaya belajar anak itu apakah dia musikal atau bagaimana lagi itu? Kalau yang dia sukai agar dia memahami pelajaran, tahu Pak? Kalau sejauh ini Pak Edi, setiap saya sebelum masuk dalam contohnya semester 2 ini, semester 1 kemarin, saya Pak Edi hanya bagaimana mendata anak tersebut. Bagaimana seperti contohnya hobi apa yang dia sukai gitu Pak Edi. Terkait olahraga khususnya. Apa olahraga apa yang Anda sukai di dalam suatu materi tersebut gitu Pak Edi.
berarti dengan data-data tadi sudah cukup bahwa kita mengambil kesimpulan bahwa ini teknik yang cocok anak itu udah bisa diambil ya. Oh, berarti tinggal kalau dengan orang tua sudah dibagi tidak dengan orang tua? Kalau sejauh ini Pak Edi, kalau saya sebagai guru mata pelajaran untuk menghubungi orang tua tersebut, saya kalau terjadi masalah terhadap anak tersebut, saya hanya melapor ke wali kelasnya Pak Edi. Oh, dengan wali kelas sudah? Wali kelas sudah saya jalankan. Oh, sudah jalankan. Lalu apa yang disampaikan oleh wali kelas hasil pembicaraan dengan Pak Rahman? Kalau dapat kesimpulan Pak Edi dari bahwasannya laporan dari walasnya terkait masalah tersebut sudah ditindaklanjuti dan juga sudah dibuat surat perjanjian dan lain sebagainya Pak Edi. Kalau terjadi masalah anak tersebut kedepannya tidak harus terjadi kesalahan yang sama seperti itu. Lalu anak itu gimana pendapat anak tadi dengan kejadian wali kelas tadi, dengan pembicaraan dengan wali kelas? Dengan pembicaraan dari wali kelas dengan orang tua sekaligus kesimpulan yang dapat saya ambil Pak Edi gini. Anak tersebut ada merasa bersalah terhadap dirinya. Iya. Kemudian dia ketika memberikan tugas, tentu otomatis anak yang bermasalah tadi Pak Edi, tugasnya nggak masuk sama sekali nih. Iya. Seperti itu. Nggak masuk sama sekali, otomatis tugasnya akan numpuk nanti Pak Edi. Iya. Saya sebagai guru mata pelajaran kemudian memberikan tugas tersebut, otomatis istilahnya tugasnya numpuk tadi, otomatis saya untuk kedepannya apakah tugasnya diberikan kepada saya atau bagaimananya itu kembalikan kepada anak tersebut Pak Edi. Oh iya. Lalu setelah pembicaraan dengan wali kelas dan anak tadi ada perubahan tidak? Ada perubahan? Tentu sekarang tidak bisa dilihat Pak Edi. Oh, belum. Baru hari ini kita bisa untuk melakukan tatap muka, tetap berbicara 6 mata seperti itu Pak Edi. Kemudian kedepannya mungkin minggu depan bisa dilihat perkembangannya seperti apa gitu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya. Oh berarti tinggal dengan orang tua belum berarti artinya itu dengan wali kelas menunggu orang tua ya. Wali kelas saja baru Pak Edi. Wali kelas nanti saya minta tinjak lanjuti berbicara dengan keluarganya seperti itu Pak Edi. Jadi kalau kita ambil kita runut kembali supaya duduk masalah kita kan. Pertama anak tadi tidak masuk sudah dilakukan berbagai usaha ya. Berbagai usaha ternyata tidak ada perubahan. Lalu sudah dibicarakan dengan tadi dengan perjanjian dengan wali kelas juga ya. Iya, juga ada perjanjian. Bicarakan dengan wali kelas sudah. Berarti tinggal apa lagi ya agar dia karena menyangkut di rumah kan sudah tahu dia kan tentu perlu orang tua lagi koordinasi orang tua. Berarti itu sebenarnya dengan orang tua yang paling lagi tentu kita semua mengontrol di sekolah aja Pak Edi. Kalau di rumah tuh kembalikan kepada orang tua. Dan sebagai sesuai arahan dari walasnya tadi juga mengatakan demikian. Walasnya tadi sekaligus meminta nomor yang bisa dihubungi. Kemarin karena nomornya tersebut yang bisa dihubungi kemarin tidak aktif, kemudian diminta kembali nomor yang bisa dihubungi di keluarga. Sudah dapat nomor? Nomornya sudah dapat Wedi, nanti ditinjak nanti sama walasnya nanti. Nah, udah dapat solusinya kan? Nah, sekarang bisa tidak Pak Bi mengulang kembali kira-kira langkah-langkah dari awal sampai akhir penyelesaian? Yang pertama tadi gimana? Untuk penyelesaian dari anak tersebut dia cuman diberi beberapa masukan tadi. Langkah yang pertama itu tersebut yang merupakan anak tersebut harus datang ke sekolah setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut harus menyelesaikan tugasnya, semua tugasnya yang tidak masuk. Seperti itu. Yang ketiga, nilai yang semester kemarin yang tidak diperbaiki, yang di bawah KKM harus diperbaiki secepatnya. Diberi waktu 1 minggu ini. Kemudian yang terakhir tadi kita bikin surat perjanjian bahwasanya di dalam surat perjanjian tersebut berisikan tentang semua yang dia lakukan kemarin, kesalahan yang dilakukan kemarin, diberisikan, usahakan tidak ada lagi terulang kesalahan yang sama seperti itu, Bedi. Kemudian koordinasi dengan walas berserta orang tuanya. Mantap.
saya suka dengan cara Pak Ramadan, mantap sekali Pak. Terima kasih. Nah, tentu agar ini siswa perlu, tentu dia perlu komitmen kan, komitmen agar bantuan yang sudah Pak Rahman berikan pada anak itu, solusi-solusi yang sudah diusahakan tetap berjalan sehingga tugas-tugas anak itu tetap bisa dilaksanakan. Apa komitmen yang sudah Bapak lakukan? Komitmennya gini Pak Edi, anak tersebut kan sebenarnya sudah diingatkan, mengingatkan bagaimana terkait tugas-tugas yang tidak lengkap tersebut, dia hubungi temannya yang ada di dalam kelas. Kalau tidak dapat solusi sama temannya, hubungi Bapak kembali. Apakah tugas yang Anda lakukan seperti apa yang harus Anda lakukan? Seperti itu. Artinya itu dari komitmen dari anak ya? Iya, intinya komunikasi Bedi. Kalau komunikasi antara seorang guru sama siswa berjalan dengan baik, otomatis penyelesaiannya akan dapat dilakukan. Oh, ya bagus sekali ya. Saya suka dengan yang kesimpulan yang kita ambil hari ini ya. Kalau menurut Pak Rahman gimana dengan hasil pembicaraan kita hari ini? Sudah memuaskan atau gimana? Sudah cocok, sudah dapat hasilnya, kesimpulan yang didapatkan? Kalau untuk sementara ini kesimpulan saya ambil cukup Bedi, cuman dikembalikan kepada siswanya. Seperti itu Bedi. Dan kita sebagai guru mata pelajaran tidak mungkin kita mengingat artinya setiap saat mengingatkan kepada anak tersebut, otomatis anak tersebut yang akan menghubungi kita. Begitu Bedi. Ya, terima kasih ya Pak Bi ya. Ya, mudah-mudahan yang Pak Bi usahakan terhadap tadi berhasil dan anak tadi sukses di dalam meraih cita-citanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.